Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Semangat. Pagi. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, terima kasih untuk kalian yang telah hadir pada kegiatan hari ini. Bapak lihat hampir seluruhnya hadir, hanya ada tadi ketua kelas yang sedang sakit. Semoga segera sehat dan pada pembelajaran berikutnya bisa bertemu kembali dengan kita semua dalam pembelajaran meskipun pembelajarannya tatap maya. Silakan Nusti untuk memimpin doa. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam pada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nusfi. Bagaimana kondisi kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat Ya, alhamdulillah. Meskipun di kondisi darurat COVID-19, pandemi, semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kondisi jaringan? Baik tidak? Tidak, Pak. Oh, tidak ya. Sering ini ya keluar masuk ya. Tidak apa-apa, semoga di pembelajaran hari ini jaringannya stabil. Selanjutnya gambarnya bagaimana, terlihatnya gambar? Jelas? Tidak terlalu, Pak. Oh, tidak terlalu. Tapi bisa melihat temannya ya. Bisa melihat ya. Oh iya, baik sekali. Kita cek pakaian terlebih dahulu ya. Karena dalam pembelajaran meskipun daring kita harus terlihat rapi seperti halnya kegiatan touring di kelas. Yuk silakan berdiri, nanti setelah kalian Bapak lagi. Silakan. Saya ingin mengecek. Wah, Nusfi sudah rapi, Suli sudah rapi, ya, Dea sudah rapi, Feby juga sudah rapi. Ya, Bapak juga berdiri ya. Bapak juga berdiri ya, Bapak juga rapi ya dari atas sampai bawah. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih atas kedisiplinan kalian pada pembelajaran hari ini. Dea, silakan duduk, Dea. Ya, Pak. Nah, silakan duduk kembali ya. Ya, ketika pembelajaran ini berlangsung, diharapkan kalian mengaktifkan videonya, ya, kecuali dalam keadaan tertentu. Misalnya kalian izin terlebih dahulu, boleh dimatikan videonya. Mikrofon juga dimatikan, kecuali ketika kalian sedang berbicara. Seperti itu ya. Sedang tanya jawab, diskusi baru diaktifkan kembali. Dalam pembelajaran hari ini kalian tetap semangat meskipun kondisi pandemi COVID-19 yang menurut kita tetap belajar meskipun tatap maya dengan daring. Semoga ini tidak mengurangi semangat kita, semangat kalian dalam belajar. Ya, meskipun pembelajaran jarak jauh, kalian harus tetap semangat. Siap semangat? Siap. Woi, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan semangat kalian ya. Masih ingat? Masih ya. Apa? Novel ya. Kalian masih ingat ya pembelajaran sebelumnya kita membahas menemukan pandangan penulis tentang novel. Pembelajaran hari ini juga masih menyambung pembelajaran pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang novel. Hari ini kita akan menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik dan juga ekstrinsik. Kira-kira untuk belajar novel ini manfaatnya apa sih untuk kita? Kalian membaca novel misalkan ya, manfaatnya untuk apa? Dapat mengobati hati yang terluka. Waduh, dapat mengobati hati yang terluka.
luar biasa ya jawaban dari Nusfi. Ya, menguatkan hati yang terluka ya. Jangan galau terus ya Nusfi. Ya, bisa dengan membaca novel kegalauan itu traumatis. Seperti itu. Ada lagi? Mengurangi rasa Menambah stres. pengetahuan. Oh, Tentang pengetahuan ya. kosakata. Iya, menambah pengetahuan. Sulis tadi mau menjawab apa? Mengurangi rasa stres. Oh, rasa stres ya, stres di rumah. Kita di rumah saja ya, karena tidak boleh berkerumun, tidak boleh ke sekolah ya. Bisa mengurangi stresnya itu dengan membaca novel. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa baca pada salidia. Bapak minta Dea untuk membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Silakan Dea. Melalui kegiatan dengan pendekatan saintifik dengan model discovery learning, peserta didik dapat menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik dengan tepat secara aktif, kreatif, kooperatif, serta komunikatif selama proses pembelajaran. Baik, terima kasih Dea. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian akan menganalisis isi novel berdasarkan unsur intrinsik dan ekstrinsik dengan tepat, secara aktif, kreatif, kooperatif, serta komunikatif selama proses pembelajaran. Metodenya kita akan menggunakan diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Bapak berharap kalian berperan aktif dalam diskusi, bertanggung jawab dalam penugasan-penugasan yang Bapak berikan. Seperti itu ya. Dalam waktu 5 menit kalian mengisi soal melalui tautan Google Form untuk mengetahui pengetahuan awal kalian. Ini adalah hasil dari pekerjaan kalian mengisi soal awal tadi ya. Ada yang mengisi, terima kasih. Ada yang mendapat 100, ada juga yang mendapatkan paling rendah 20. Tidak apa-apa ya, karena memang ini baru latihan awal. Setelah pembelajaran diharapkan kalian kompetensinya meningkat. Menguatkan kembali materi pada pembelajaran hari ini, silakan kalian lihat terlebih dahulu video pembelajaran berikut. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan garis besar permasalahan yang diangkat di dalam novel. 2. Amanat atau pesan cerita. Amanat merupakan pesan yang di dalamnya termasuk nilai-nilai kehidupan yang dapat kita petik untuk perbaikan diri kita. Yang ketiga adalah tokoh dan penokohannya. Tokoh adalah orang yang terlibat di dalam novel tersebut. Sedangkan penokohan adalah watak atau sifat yang terdapat di dalam diri tokoh tersebut. Jika dilihat dari segi pusat perhatian cerita, tokoh dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh protagonis atau tokoh baik dan tokoh antagonis atau tokoh yang bersifat buruk. Yang keempat adalah latar. Latar terbagi atas 3 jenis, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang kelima adalah sudut pandang. Merupakan penempatan diri penulis dan cara penulis melihat berbagai macam peristiwa di dalam cerita yang disajikan kepada pembaca. Umumnya, penulis menggunakan sudut pandang orang pertama dengan menyebut aku atau saya, dan sudut pandang orang ketiga dengan memberikan penamaan pada setiap tokoh yang dimunculkannya. Dan yang keenam adalah alur atau plot. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalan cerita. Jika dilihat dari proses penceritaannya
dapat digolongkan menjadi alur maju dan alur sorot balik. Sekarang kita masuk ke bagian unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik yang mempengaruhi terbentuknya novel antara lain: 1. Kehidupan lingkungan sosial. Lingkungan sosial pergaulan pengarang tentu akan memberikan pengaruh terhadap pemikiran, imajinasi, tutur kata, ataupun tata tulis hasil karya pengarang. 2. Religi. Kita melihat video pembelajaran tadi. Silakan jelaskan unsur pembangun novel. Tadi ya, unsur intrinsik, ada juga unsur ekstrinsik. Silakan, siapa yang mau menjelaskan unsur intrinsik? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu akan menjelaskan ini tentang unsurnya. Jadi unsur intrinsik novel itu kan ada tema sama tokoh atau penokohan. Nah, tema merupakan pokok pikiran atau dasar cerita yang memiliki kaitan dengan makna kehidupan. Pada umumnya, pengarang menawarkan kepada pembaca tentang makna kehidupan, mengajak pembaca untuk melihat, merasakan, dan menghayati makna kehidupan tersebut. Nah, caranya dengan memandang permasalahan itu sebagaimana ia memandangnya. Yang kedua, tokoh atau penokohan. Tokoh adalah pelaku yang dikisahkan pemain dalam cerita. Tokoh dalam sebuah novel bisa berupa tokoh jahat atau tokoh baik. Nah, sedangkan penokohannya adalah sifat, watak atau karakter yang dimiliki oleh para tokoh di dalam cerita. Sedangkan penggambaran penokohannya dapat berupa uraian langsung atau secara tidak langsung. Contohnya kayak sombong, baik, jujur, dan lain sebagainya. Makasih, itu aja Pak. Oh iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Sulis semuanya. Ya, itu baru 2 ya. Tema, tokoh, dan penokohan. Selanjutnya, masih ada lagi kan tadi unsur intrinsiknya. Siapa mau menambahkan? Nuspi. Oh iya, silakan Nuspi. Ada alur sama latar atau setting. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan waktu kejadian. Tahap alur meliputi pengenalan, penampilan masalah, kemunculan konflik, puncak ketegangan atau klimaks, peleraian atau anti klimaks, dan penyelesaian atau konklusi. Latar atau setting. Latar adalah suatu yang merujuk pada tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi peristiwa dalam cerita terjadi. Latar dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh, sekolah, pagi hari, menyenangkan. Ya, terima kasih untuk Nuspi. Tepuk tangannya untuk Nuspi. Baru 2 ya, tadi Sulis 2, Nuspi juga 2. Siapa yang mau menambahkan? Pak. Baby, iya silakan Baby. Yaitu sudut pandang atau point of view. Cara pengarang dalam menyajikan peristiwa dan tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Sudut pandang berkaitan dengan gaya pengisahan seorang pengarang terhadap ceritanya. Sudut pandang ada 2, yaitu sudut pandang orang pertama atau tokoh utama, yaitu aku, dan sudut pandang orang ketiga, contoh dia. Sesuai dengan namanya, sudut pandang orang pertama atau tokoh utama, si penulis sekolah oleh masuk dalam cerita tersebut sebagai tokoh utama atau tokoh sentral dalam cerita. Sudut pandang orang pertama atau tokoh sampingan. Pada teknik ini, tokoh aku hadir tidak dalam peran utama, melainkan peran pendukung atau tokoh tambahan. Sudut
pandang orang ketiga serba tahu, si penulis akan menceritakan apa saja terkait tokoh utama. Ia seakan tahu benar tentang watak, pikiran, perasaan, kejadian, bahkan latar belakang yang mendalangi sebuah kejadian. Yang terakhir, amanat. Pesan yang terkandung dalam sebuah cerita, amanat dalam novel pada umumnya disampaikan pengarang kepada pembaca melalui dua cara, yaitu secara tersurat atau dapat dilihat langsung, dan tersirat, pahami dari balik cerita. Sudah, Pak. Oh, baik. Terima kasih untuk PB. Lengkap sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Luar biasa ya. Kalian sudah memahaminya dengan baik. Unsur intrinsik dalam novel. Tadi yang pertama ada tema. Yang pertama ada tema. Tema merupakan pokok pikiran. Pokok pikiran dalam novel. Biasanya ini berkaitan dengan makna kehidupan. Seperti itu. Yang kedua tadi yang sampaikan juga oleh Sulis ada tokoh dan penokohan. Tokoh itu pelaku dalam cerita. Kalau penokohan itu adalah karakternya. Ada antagonis, ada protagonis, seperti itu. Terus ada lagi wataknya jujur, wataknya sombong, baik hati, ya itu disebut dengan penokohan, karakter dalam tokoh. Kalau tokoh pelakunya, kalau penokohan adalah karakter tokoh tersebut. Selanjutnya itu ada alur. Alur ini adalah rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan urutan waktu kejadian, seperti itu. Ada alur maju dan juga ada alur mundur. Yang ketiga ada alur campuran, maju dan mundur. Terus yang selanjutnya adalah latar atau setting. Latar ini ada 3 tadi disampaikan oleh Miski. Latar tempat, waktu, dan suasana. Latar tempat di sekolah, di rumah, di dapur, ya seperti itu. Latar waktu pagi hari, sore hari, itu latar suasana menyenangkan, latar suasananya menggembirakan, menegangkan, itu adalah latar suasana. Selanjutnya tadi disampaikan oleh Feby ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pengarang dalam menyajikan peristiwa dan tokoh-tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama itu tandanya adalah dengan kata ganti aku. Kalau sudut pandang orang ketiga kata ganti dia atau pemberian nama tokoh pada cerita tersebut. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah amanat. Amanat itu apa sih? Amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Amanat ini biasanya berkaitan dengan sampaikan dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara tersurat dan yang kedua dengan cara tersirat. Kalau tersurat, amanatnya langsung tertulis dalam ceritanya. Kalau tersirat, amanatnya tidak tertulis, tapi kita memaknai cerita tersebut. Seperti itu. Bangun ini ada satu lagi, yaitu unsur ekstrinsik. Tadi juga disampaikan dalam video. Silakan, siapa yang mau menjawab? Izin menjawab, Pak. Oh, dia ya? Dia belum menjawab, ya silakan dia. Unsur intrinsik novel ada biografi pengarang, yaitu latar belakang pengarang, pendidikan, dan status sosial. Ada juga situasi dan kondisi, yaitu situasi dan kondisi lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, memengaruhi jalan cerita dalam novel. Dan nilai yang ada dalam masyarakat, ada nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti, dan nilai sosial atau aspek-aspek yang berkaitan dengan norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Misalnya saling memberi, menolong, dan tegangan rasa. Nilai budaya yaitu konsep masalah dasar yang sangat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Misalnya ada istiadat, kesenian, dan kepercayaan. Ada juga nilai estetika, yaitu nilai yang berkaitan dengan seni dan keindahan dalam karya sastra, bahasa, alur, dan tema. Makasih, Pak. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Tea. Luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu. Jawabannya luar biasa, sangat lengkap. Jadi unsur intrinsik dalam novel itu yang pertama ada biografi pengarang. Ini berkaitan dengan latar belakang pengarang, asalnya dari mana, latar belakang pendidikannya bagaimana, status sosialnya bagaimana, ini akan mempengaruhi cerita dalam novel. Ya, latar belakang pengarang ini. Yang kedua adalah situasi dan kondisi ketika penulisan novel. Dan yang ketiga adalah nilai yang ada dalam masyarakat. Biasanya ada nilai moral, ya,
ada nilai sosial, nilai budaya, estetika, nilai pendidikan, dan lain-lain. Silakan isi sesuai LKP yang telah Bapak kirimkan melalui WA Group. Nah, yang pertama silakan baca dan diskusikan novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Nah, setelah itu tentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam novel tersebut. Pertama, tema apa yang menonjol dalam novel tersebut, bagaimana alurnya, di manakah halte tempat, waktu dan suasana, siapa saja tokohnya dan penokohannya bagaimana sudut pandangnya, pesannya, amanatnya apa dalam novel tersebut, terus nilai-nilai apa yang muncul dalam novel tersebut yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kerjakan dengan penuh tanggung jawab, kritis, dan percaya diri. Sampaikan hasil diskusi kalian melalui Zoom meeting di sini dan unggah hasil diskusinya melalui token Google Form yang akan Bapak bagikan melalui chat. Silakan Bapak berikan waktu 10 menit hasil diskusi yang akan kalian laksanakan nanti. Ya, ini adalah instrumen penilaiannya. Tugasnya juga sudah ada sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan tadi dan novelnya juga ada. Silakan kalian baca. Namun silakan baca oleh Dea ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Dapat dikatakan, tak jarang Lintang mempertaruhkan nyawa demi menempuh pendidikan. Namun, tak sehari pun ia pernah bolos. 80 km pulang pergi ditempuhnya dengan sepeda setiap hari. Tak pernah mengeluh. Jika kegiatan sekolah berlangsung sampai sore, ia akan tiba malam hari di rumahnya. Sering aku merasa ngeri membayangkan perjalanannya. Baik, waktu diskusi kelompok telah selesai. Silakan kalian sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Mulai dari kelompok mana? Sulis, Silakan, kelompok Sulis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mewakilkan kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Temanya dipadukan dengan di antara para tokoh dalam cerita yang lebih menonjol tema yaitu pendidikan. Izin membantu Sulis. Ya, silakan karena jaringan ya Sulis. Dibantu dulu oleh Feby. Tema dari novel tersebut ialah pendidikan. Dipadukan dengan persahabatan di antara para tokoh dalam cerita, namun yang lebih menonjol tema pendidikan. Yang kedua, tokoh dan penokohan yang terdapat pada kutipan novel tersebut ialah yang pertama Ikal. Pandai, tidak mudah putus asa, menyukai dunia sastra, terutama puisi. Yang kedua, Taprani, merupakan sosok yang tampan, rapi, perfeksionis, lumayan pintar, bicara seperlunya atau pendiam, santun, sangat berbakti kepada orang tua, dan manja, dan mempunyai cita-cita menjadi guru. Yang ketiga, Sahara, pintar, perhatian, namun temperamental, ketus, skeptis, susah diyakinkan, dan tidak mudah terkesan. Sahara sangat menjunjung tinggi nilai kejujuran. Yang keempat, A. Keong, sifatnya begitu polos dan selalu mempercayai apa yang dikatakan Mahar. A. Keong memiliki rasa persahabatan yang tinggi. Faharpan, kepala sekolah yang berdedikasi tinggi terhadap pendidikan. Selesai, Pak. Baik, terima kasih untuk kelompok Sulis dan juga ditambahkan tadi oleh Feby ya. Terima kasih, tepuk tangan dulu untuk kelompok Sulis. Kelompok mana yang akan presentasi? Kelompok Feby, Pak. Oh iya, silakan kelompok Feby. Kelompok Feby akan membacakan jawabannya. Alur yang terdapat pada kutipan novel tersebut ialah alur maju, karena menceritakan kisah awal tokoh dari bersekolah hingga dewasa. Yang keempat, latar atau setting yang terdapat ialah tempat SD Muhammadiyah Desa Gantung Kabupaten Belitung Timur. Udah, Pak. Waktu tahun 1974, suasana sedih, senang, dan suasana cemas.
Ya, terima kasih untuk kelompok PB. Tepuk tangan. Sudut pandang yang terdapat pada kutipan novel ialah sudut pandang orang pertama, pelaku utama karena dalam penceritaan novel penulis menggunakan kata aku. Tokoh aku sebagai tokoh utama. Lalu tulisan amanat pada kutipan novel tersebut adalah jangan mudah menyerah oleh keadaan, jangan putus asa, jauhi sifat pesimis, dan sebagai guru haruslah dengan ikhlas mengajar dan berdedikasi tinggi terhadap pendidikan. Nilai-nilai yang terdapat pada novel tersebut ialah nilai moral yang merupakan beliau meyakinkan kami bahwa hidup bisa demikian bahagia dalam keterbatasan jika berkorban dengan sesama. Ada pula nilai religius yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Lalu nilai pendidikan yaitu bagi kami Pak Harpan dan Bu Mus adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang sesungguhnya. Merekalah mentor, penjaga, sahabat, pengajar, dan guru spiritual. Sudah Pak. Oke, terima kasih untuk kelompok tepuk tangan. Tadi telah menyampaikan tema novel, yaitu pendidikan. Seperti itu. Ada tokoh dan penokohannya tadi ya disampaikan. Ada Ikal, Taprani, Sahara, Akiong, Harun, ya, Borek, Kucai, dan lain-lain. Beserta penokohannya. Disebutkan juga oleh kalian tadi alurnya. Ini alurnya alur maju karena menceritakan kisah dari awal bersekolah sampai dewasa. Jadi ini alurnya adalah alur maju. Terus latar dan settingnya ini di SD Muhammadiyah ya, Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung. Latar waktunya tahun 1974. Suasananya tadi ada sedih disampaikan oleh Pebi, ada senang dan juga ada cemas. Sudut pandangnya ini menggunakan orang pertama pelaku utama. Jangan pesimis. Sebagai guru harus ikhlas mengajar dan berdedikasi tinggi terhadap dunia pendidikan. Nilai-nilainya tadi juga disampaikan, ada nilai moral, nilai religius, ya, ada nilai pendidikan. Jadi dengan membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini diharapkan kalian mampu menjadi manusia yang tidak pernah putus asa, selalu optimis. Pemahaman hasil belajar tadi, kerjakan soal melalui tautan yang Bapak kirimkan melalui grup WA. Ya, silakan dikerjakan. Baik. Nah, ini tadi LKPD hasil diskusi kalian. Terima kasih kalian telah mengirimkan hasil diskusinya melalui tautan Google Form. Dan juga ini hasil latihan soal ya. Ini hasil latihan soal yang telah kalian kerjakan. Terima kasih, nilainya baik-baik, nilainya 100 ya. Yang tadinya nilainya 20, sekarang sudah bisa mendapatkan nilai 100. Artinya kompetensi dalam pembelajaran hari ini dapat dicapai oleh kalian. Tepuk tangan dulu lagi untuk kalian, tepuk tangan luar biasa ya. Apa kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyampaikan kita telah belajar apa saja tadi? Izin jawab, Pak. Oh, siapa? Pebi ya? Ya, silakan Pebi. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu tadi kita belajar yang pertama unsur intrinsik, yaitu terdiri dari tema, tokoh atau penokohan, alur, latar atau setting, sudut pandang, dan amanat. Yang kedua, kita belajar unsur ekstrinsik, yaitu biografi pengarang, situasi dan kondisi, dan yang terakhir, nilai yang ada dalam masyarakat. Baik, terima kasih Pebi. Selanjutnya ada yang bisa menambahkan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan tulis. Nilai-nilai ini, Pak. Nilai moral, nilai religius, dan nilai pendidikan. Nah, baik sekali. Itu adalah nilai-nilai yang bisa kalian ambil dalam pembelajaran novel. Dan juga Pebi telah menyampaikan unsur intrinsiknya. Ada tema, ada tokoh penokohan, ada latar, ada alur, ada sudut pandang, dan juga ada amanat. Ada unsur ekstrinsiknya ya, latar belakang tokoh, situasi kondisi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, Pak. Menyenangkan. Inspirasi tentunya. Oh, menginspirasi ya, menginspirasi karena kalian tadi membaca novel itu akan menjadi inspirasi kalian dalam kehidupan.
Terima kasih. Apakah ada kendala yang kalian dapatkan? Jaringan, Pak. Jaringan ya? Pak, Aduh, jaringan, Pak. kendalanya jaringan ya Pak. tadi. Nuski saja itu keluar masuk Zoom terus ya karena kendala jaringan. Memang ini kendala kita semua. Semoga di pembelajaran selanjutnya kendala jaringan ini dapat kita atasi dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Ada pertanyaan? Ini Pak, apakah menulis novel bisa menurut pengalaman pribadi? Baik. Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Sulis? Izin menjawab, Pak. Oh iya Dea, silakan. Novel juga bisa, karena cerita dalam kehidupan sendiri juga bisa dijadikan novel. Terima kasih Sulis Iya. atas pertanyaan dan dia atas jawabannya. Jadi bisa Sulis. Apa yang tadi disampaikan oleh dia tadi benar. Jadi dalam menulis novel kita bisa inspirasinya itu dari kehidupan sehari. Pertemuan berikutnya silakan kalian baca novel Ronggeng Dukuh Baru karya Ahmad Tohari pada buku paket halaman 121 ya. Silakan baca buku paketnya, di situ ada novel Ronggeng Dukuh Baru. Karena kalian akan menganalisis isi novel berdasarkan kebahasaan. Telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Terima kasih kalian yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Terima kasih meskipun tadi Nuspi keluar masuk jaringan terus ya. Terus Sulis juga tadi kendala jaringan, suaranya tidak terdengar, namun masih semangat ya, masih kembali ke Zoom meeting ini untuk mengikuti pembelajaran. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Silakan untuk menutup pembelajaran dipimpin doa oleh Bi. Silakan. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita foto bersama dulu.